Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Salah satu karakteristik masyarakat Sunda itu adalah ketika ada seminar, ada diskusi, maka barisan terdepan biasanya ada yang kosong. Karena masyarakat Sunda itu dianggap sebagai masyarakat yang pemalu, yang tidak berani untuk menyampaikan ide, tidak berani untuk menyampaikan gagasan. Sampai satu waktu saya ngajar di kelas. Ketika saya ngajar di kelas, ada pemilihan KM. Lalu saya minta siswa-siswa berdemokrasi. Anak-anak, silahkan yang mau menampilkan diri, visi misinya ke depan sebagai KM. Apa yang dilakukan? Manis goblok. Manis goblok. Pak, ini Pak. Gak ada satupun di antara mereka yang berani tampil ke depan. Semuanya malu. Padahal mereka tuh punya ide, punya pikiran. Tapi karena mereka sejak awal merasa inferior, jadi mereka meminta orang lain untuk tampil ke depan. Itu salah satu karakteristik orang Sunda. Tidak berani menampilkan ide. Kalau ada seminar, selalu ada bangku kosong di depan. Bahkan ketika sudah disindir telak jelas pun, masih tidak ada yang mau pindah, maju ke depan. Tetapnya di belakang. Nah, itu mah cologog. Hal-hal yang semacam ini, yang akhirnya menyebabkan apa? Suku Sunda di Indonesia adalah suku terbanyak kedua. Tetapi di antara yang terbanyak kedua itu, kontribusi terhadap politik di Indonesia, pemerintahan Indonesia, bahkan yang menjadi pahlawan nasional di Indonesia, jumlahnya sedikit dibandingkan proporsi warga Sunda yang asli. Coba kita lihat, orang Jawa, Pabalatak banyak di mana-mana. Orang Padang banyak di mana-mana. Orang Medan banyak di mana-mana. Orang Melayu ada, bahkan orang Makassar jadi menteri. Ari orang Sundanya kemana? Sedikit sekali yang mau tampil ke depan. Karena apa? Bukan karena kalah cerdas, bukan karena mereka tidak pintar, tapi keberanian mereka untuk tampil di muka umum itu sedikit sekali. Keberanian mereka untuk kontroversi, berbeda pendapat dengan orang lain, itu kurang sekali. Polisi tidur itu adalah khas masyarakat Nusantara yang tidak berani menegur orang yang tidak benar. Coba ya. Ini khas Sunda atau tidak? Jalan renjual, garinjual. Minta Pak KDM, Pak tolong benerin jalan. Minta Pak Kang Emil, tolong perbaiki jalan. Sudah diperbaiki jalannya, sudah mulus. Sudah mulus apa? Dikasih garinjual. Jadi maunya apa? Uang untuk memuluskan jalan pakai beton, pakai hot mix, itu sampai miliaran rupiah. Tapi setelah mulus dikasih polisi tidur. Jadi garinjul lagi, ada yang kecelakaan lagi. Ibu-ibu yang sedang hamil bisa saja keguguran di situ. Kenapa coba? Kenapa dikasih polisi tidur? Karena ada yang kekebutan di situ dan terjadi kecelakaan. Kenapa bukan yang kekebutannya aja yang ditegur? Karena nggak berani. Daripada menegur orang yang jahat, hukum aja satu kampung semuanya dikasih polisi tidur. Itulah mekanisme yang terjadi di Jawa Barat. Mekanisme yang terjadi di Tanah Pasundan. Kita tidak berani mengkritik, kita tidak berani kontroversi, kita tidak berani berbeda pendapat dan pandangan. Akhirnya semuanya lempeng. Setiap ada kejahatan, dibiarkan. Setiap ada kelaliman, ditolerir. Akhirnya masyarakat satu daerah itu kena musibahnya. Apakah hal yang semacam ini yang harus kita pertahankan? Lalu muncul sekarang tokoh fenomenal. Kang Deddy Mulyadi. Make bengker, bodas, asup ke walungan. Dia dihormati, dia dicintai. Dia adalah tokoh yang sekarang menjadi fenomena di Indonesia. Dia tokoh Sunda. Bangga tidak dengan tokoh Sunda itu? Masyarakat Sunda justru menggunakan Kang Deddy untuk bisa meredakan kepedihan dan kesedihannya saja. Lihat Kang Deddy, aduh seneng
Lihat ada fakir miskin dibantu, ada orang jahat digebugan, senang. Tapi apa yang dilakukan? Masyarakat Sunda cuma ngefans, tapi nggak mau ngambil pelajaran. Tidak mau mengikutinya. KDM bersih-bersih. Ada orang yang ngefans KDM. Wah, luar biasa dia, hebat, luar biasa, pinter. Sambil buang sampah sembarangan. Ada Kang Dedi, itu sampai mempertaruhkan reputasinya untuk merombak sistem pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat. Berani beliau teh. Tapi dengan keberanian itu, apa yang dilakukan? Yang ngefans sama dia, masih saja marah-marahin anak dengan cara yang tidak benar. Masih aja memperlakukan anaknya dengan tidak becus. Katanya fans pada KDM dengan gagasan pendidikannya. Katanya ngefans pada KDM dengan gagasan tentang anti premanismenya. Tapi mereka semua tidak mau mengikutinya. Hanya mau ngefans. Tapi nggak mau ngapa-ngapain. Itu orang Jawa Barat bukan? Kan ini yang harus kita tafakuri. Ini yang harus kita pikirkan. Jangan melulu berpikir tentang orang lain begini dan begitu. Kita sampai sebatas ini memberikan kontribusi apa terhadap masyarakat? Coba kalau misalkan saya tanya, kenapa masyarakat Sunda itu begitu inferior? Tadi katanya ditegur. Salah satunya adalah karena orang Sunda ada di Pulau Jawa. Iya enggak? Orang Jawa, gini nih. Orang Sunda memang benar ada di Pulau Jawa. Tapi Pulau Jawa ada di paparan Sunda. Lihat sejarah Indonesia. Siapa kerajaan apa yang pertama yang ada di Jawa Tengah? Holing alias Kalingga. Sama kerajaan Mataram. Medang mungkin namanya. Siapa leluhurnya orang Mataram? Purnawarman. Di mana tinggalnya? Di Bekasi, orang Sunda. Iya betul, leres itu teh. Di pinggir Sungai Citarum, dibikinlah sebuah istana yang megah, Istana Purnawarman. Sanjaya, raja pertama dari kerajaan Medang Mataram, itu mengatakan dengan bangganya, saya ingin mengikuti leluhur saya Purnawarman. Jadi kerajaan pertama di Pulau Jawa, kerajaan pertama di Jawa Tengah, leluhurnya adalah fans berat Raja Pajajaran, Raja Tarumanagara, Raja Sunda. Dan catatan Pulau Jawa paling awal itu adanya di mana? Di Bogor, di Bekasi, di Ciaruten, di wilayah sekitar situ. Makanya apa? Leluhur kita orang Sunda adalah pionir dari peradaban kuno di Nusantara. Kan dari nanti dari Mataram pindah ke Jawa Timur, kemudian nanti jadi Kadiri, jadi Singosari, jadi Majapahit. Semuanya itu bermula dari orang Sunda. Makanya ketika Raja Majapahit, Hayam Wuruk namanya, melihat kecantikan dari putri Sunda, dia tidak menjajah, tidak mengambil alih, mengundang, pengen mempersunting, hayu datang ke sini baik-baik. Karena apa? Karena merasa bahwa mereka itu bersaudara, leluhur mereka dari tanah Sunda. Dengan kebanggaan masa lalu yang begitu besarnya, kok kenapa anak cucunya kita orang sekarang mau ngomong aja malu, mau berbeda pendapat saja takut. Mau duduk di depan untuk berdiskusi saja, kita tidak percaya diri. Lalu ketika guru datang di kelas, ada yang mau ditanyakan, hening suasana kelas, karena tidak mau menyampaikan pendapat. Lalu di mana kebanggaan kita sebagai orang Sunda? Nih sudah dicontohkan KDM, berani kontroversi, ngelawan kementerian, ngelawan pemerintah pusat, ngelawan anggota DPR, ngelawan mafia-mafia. Keberanian itu kita puja. Keberanian itu kita sanjung, kita puja-puji. Tetapi ada nggak yang berani melakukan itu? Itu yang harus kita pikirkan dari sekarang. Kalau mau ngomongin soal leluhur Sunda, kalau mau ngomong soal budaya dan tradisi Sunda, kita mulai dari apakah kita berani menjadi cerminan paling hebat dari masyarakat Sunda. Kita lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Di sini pada pegang HP. Salah satu yang saya sesalkan dari masyarakat Sunda adalah yang tadi saya bilang inferioritas mereka. Sampai-sampai Aki Tirem
itu sama orang Sunda dinovelkan judulnya Arkitirema. Arkitirema itu adalah novel yang mengait-ngaitkan orang Sunda pertama dengan bangsa Lemuria, dengan bangsa Atlantis, yang itu adalah mitologi dan legenda dari Eropa. Saking inginnya masyarakat kita itu dianggap dan dipandang, leluhur kita sampai dikait-kaitkan dengan tradisi lokal masyarakat Eropa. Atlantis lah, Lemuria lah. Kenapa kita tidak menyebut bahwa justru tradisi Sunda itu berdiri sendiri? Bahkan situs Gunung Padang itu sampai diklaim itu adalah, coba di internet, situs Gunung Padang bukti bahwa orang Sunda itu bangsa Atlantis. Ada yang seperti itu. Nah, inilah yang mengerikannya. Coba kalau misalkan kita ulang. Yang tadi itu apakah ada bukti sejarahnya? Ada di Salakadomas. Tapi tidak ada catatan tertulisnya. Itu masalahnya. Catatan tertulisnya ada. Tapi ditulis kepada abad ke-17. Dalam naskah Wangsakerta. Di situ ada. Nah, naskah itu problematik. Karena di satu sisi persis sesuai dengan naskah sejarah. Tapi di sisi lain ada catatan-catatan yang tidak ada dalam teks sejarah yang diakui secara kredibel. Itu masalah utamanya. Nah, Salakanagara itu diambil dari kata salak. Jadi kalau Tarumanagara diambil dari kata tarum. Tarum itu Citarum, Citarum itu Trumnyan, karena di situ banyak menyan. Maka Citarum, sungai itu adalah sungai menyan. Kerajaan yang berdiri di sebelahnya, maka didirikan namanya Tarumanagara. Tarumanagara, gitulah kurang lebih. Sedangkan Salakanagara didirikan di kaki gunung Salak. Makanya Salak Aris Salak itu apa? Apakah di sana banyak salaknya? Tidak, itu bahasa Sunda Salaka, artinya perak. Karena di sana memang banyak emas dan perak. Makanya di sana ada Cikotok, tempat jual beli emas dan perak di sana. Bahkan dari situ kemudian dijual kemana? Ke Barus. Dari Barus dijual ke seluruh Timur Tengah sampai ada catatan yang ini diragukan, tapi mari kita diskusikan. Nah, dikirimkan sampai ke Timur Tengah. Maka orang-orang Sunda itu sudah memiliki hubungan diplomatik dengan orang Israel, dengan bangsa Mesir kuno. Dari mana? Misalkan di Alkitab Raja-Raja 2 disebutkan bahwa Raja Salomo mendapatkan 400 talenta emas dari kerajaan, dari Hiram. Hiram itu ngambilnya dari Ofir. Ofir dari mana? Kemungkinan Ofir yang dimaksud itu adalah Barus. Barus itu dari mana? Ngambilnya dari wilayah Cikotok. Jadi emasnya Salakanagara, peraknya Salakanagara sudah diekspor untuk menjadi kebanggaan Nabi Sulaiman. Kalau mau dicocokkan, karena memang secara garis waktunya memang cocok. Dan ada sesuatu yang sampai sekarang tidak bisa dijelaskan. Di Babilonia kuno ditemukan fosil tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh itu ada di antara temuan-temuan emas. Cengkeh tidak ditemukan dimanapun selain di Nusantara, itu endemik. Ada di Nusantara. Nah, apakah perdagangan orang Sunda sudah sampai di zaman dulu? Mengingat cengkeh ada di Maluku. Diambil sama orang Sunda, dijual bersama emas dan gading, sampailah ke sana. Atau misalkan kita juga menemukan makam Fir'aun atau mumi Fir'aun, itu kan salah satunya dijadikan mumi itu bahan dasarnya itu balsam. Balsam itu diantaranya di dalamnya ada bahan-bahan yang hanya ditemukannya di Indonesia. Di antaranya damar, termasuk juga cengkeh. Jadi apakah mumi Fir'aun itu bisa ada gara-gara masyarakat Nusantara? Silahkan didiskusikan. Tapi intinya adalah sudah menjadi kepastian orang Sunda sudah berinteraksi jauh sebelum abad ke-4 Masehi, jauh sebelum abad ke-2 Masehi. Masalah utamanya adalah orang Sunda adalah orang yang leluhurnya selalu berhasil. Nah ini Pak sebuah catatan. Leluhur orang Sunda tuh selalu berhasil sampai-sampai tidak meninggalkan catatan tertulis. Catatan tertulis hanya ditulis oleh bangsa-bangsa yang sering gagal. Coba misalkan gini ya,
Orang Mesir kuno pengen dapat uncal. Susah, larinya kenceng. Diudag-udag tidak ketemu, dipanah tidak akurat. Jadi apa? Mereka bikin jebakan. Jebakan 1 gagal, jebakan 2 gagal. Sampai 10 kali jebakan berhasil. Nah, biar mereka tidak mengulang lagi, jebakan ke-10 resepnya dihitung, ditulis. Jadilah berhasil. Nah, orang Sunda pengen uncal. Uncal tidak bisa berlari di semak-semak belukar yang penuh dan hutan belantara seperti di tanah Sunda. Gampang ditangkap. Pengen ikan, gampang ditangkap. Pengen pisang, gampang diambil. Pengen burung, gampang dipanjat. Karena segalanya mudah bagi orang Sunda, maka orang Sunda tidak terbiasa menulis. Mereka membiasakan cerita-cerita itu hanya diwariskan dari lisan ke lisan. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan walaupun disepakati, kita harus garis bawahi, disepakati bahwa masyarakat Sunda ada jauh sebelum abad keempat, jauh sebelum abad kedua, tetapi sejarah membutuhkan catatan tertulis sehingga terpaksa raja pertama yang ada di Sunda yang kita ketahui bersama itu adalah Purnawarman. Raja ketiga dari kerajaan Tarumanagara, bikin kerajaan di Bekasi. Apa nama Bekasi dulunya itu? Ada yang tahu? Bagasasih, Bulan Bahagia, Candrabaga. Sungai yang dibikin dari sodetan Kalimalang sekarang, atau Citarum bukan ya, Citarum, itulah yang awal mula Bekasi itu. Nah, catatan itu tuh ada, termasuk Purnawarman tuh leluhurnya siapa tuh ada sebenarnya. Cuman ya itu tidak kredibel gara-gara bangsa kita tidak mencatat. Nah, kalau misalkan tadi ditanya, ada enggak sejarawan-sejarawan kita yang mengupayakan sejarawan mentok pada catatan tertulis. Tapi insya Allah, tadi Bapak bilang Kementerian Kebudayaan sekarang sedang mencoba merevisi. Ya alhamdulillah usulan saya sebagian diterima di sana. Untuk revisi tentang bagaimana cara kita untuk memandang masa lalu. Karena kalau misalkan kita memandang masa lalu, tapi dalam perspektif politik, sebenarnya buku-buku teks sejarah kita tuh banyak bohongnya. Daripada banyak bohongnya tapi ngelantur, misalkan penjajahan Belanda 350 tahun gitu ya, mendingan catatan yang memberikan kita kebanggaan, toh sama-sama tidak ada catatan tertulisnya. Jadi yang saya usulkan tuh seperti itu. Jadi semoga ini diterima. Satu hal lagi yang penting ya, buku teks kita menyebut apa? Buku teks kita menyebut bahwa kebudayaan Indonesia lahir dari munculnya tradisi maritim, perdagangan lewat jalur sutra dari India ke Cina. Betul kan? Nyimpang dulu ke Sumatera, nyimpang dulu ke Jawa, jadilah di Indonesia juga ada kebudayaan. Benar kan seperti itu? Buku teks itu kurang lengkap. Coba kalau misalkan baca yang lebih lengkap, kena buku teks itu tuh, saya harus mengkritik buku teks-teks yang ada di Indonesia. Kalau kita mau cermati, coba bayangkan, kenapa ada jalur sutra di lautan? Itu adalah hasil karya orang-orang Sunda, leluhur orang-orang Austronesia. Kan orang Cina sampai abad ke-16 gak berani mengarungi lautan. Karena ada Raja Naga Laut Timur. Orang India tidak berani mengarungi lautan. Karena apa? Karena itu adalah tempat Asura. Dewa-dewi mereka itu ada di puncak Himalaya. Semakin ke bawah, semakin jauh dari dewa-dewi, apalagi ke lautan. Mereka jarang mau menyarungi samudra. Satu-satunya bangsa di Asia yang punya tradisi maritim yang sedalam-dalamnya itu Nusantara. Jadi yang menjadi kurir peradaban antara India dan Cina itu orang Nusantara. Tapi oleh buku teks kita disebut apa? Kebudayaan Nusantara muncul dari sirkulasi perdagangan dari India ke Cina. Mereka nggak sebut siapa yang bawa orang India dan Cina itu berlayar. Orang kita. Karena orang kita, nenek moyang kita memang pelaut. Makanya buku-buku sejarah itu harus kita kritik. Ya itulah alhamdulillahnya saya ada akses ke Kementerian Kebudayaan dan semoga ini bisa ditindaklanjuti agar sejarah kita itu memuat lebih banyak kebanggaan. Bukan untuk nostalgia, bukan untuk romantisme, tapi untuk memberikan kepada memberi beban kepada kita
agar kita mampu mengungguli leluhur kita, mampu menitik kembali kejayaan kita dari masa lampau. Hatur nuhun.